Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur dan terima kasih karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu 12 Mei 2024. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Dan inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 saat ini. Mari kita menirukan namanya, agung dan mulia. Terpujilah Allah yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Mari kita merasakan cinta kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah Kristus yang bangkit dan naik ke surga, yang menyatukan dengan kita. Mari kita memandang pada hikmat dan kebenaran. Terpujilah Roh Kudus, sumber kebenaran yang menuntun kita pada kehidupan Bapa. Dengan luapan syukur kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan dari PKJ 16, bait yang pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Isi dunia mendengarkannya. Nyanyi kekasih Yesus, kau sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita mengawali ibadah Minggu Paskah ke-7 ini dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Memilih untuk hidup benar. Itulah tema kita yang menuntun kita untuk menghayati Minggu Paskah ke-7 ini. Jika kita merenungkan sesungguhnya, hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Hari ini kita memilih untuk pergi beribadah. Seusai ibadah nanti kita memilih untuk melakukan aktivitas satu dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Dari pilihan yang sederhana hingga pilihan hidup yang penting dan krusial, kita jalani semuanya itu. Dan setiap pilihan kita akan mengarah pada satu proses yang menjadikan diri kita yang sekarang ini. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang benar di hadapan Allah? Apakah pilihan hidup kita sudah mengarah pada hidup yang melakukan kehendak Allah? Kristus yang bangkit merupakan bukti dari kehendak Allah yang sempurna, kehidupan bagi ciptaannya. Melalui Kristus kita diarahkan pada pilihan kehidupan. Kita memuji Dia sebagai Sang Pedoman yang sejati. Mari kita menyanyikan langit dan bumi cerah dan terang. Langit dan bumi cerah dan terang, bawa berita yang amat senang. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Selamat hari Minggu. Yesus yang mati disalib serang, bangkit kembali dan maut tak menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang. Selamat hari Minggu. Dalam percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang. Hidup abadi di dalam terang. Selamat hari Minggu. Dalam kerendahan hati kita menyelami kerapuan diri kita dengan mengingat sabda Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bersama dengan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk menggumuli pilihan yang seringkali tidak mudah. Jadi untuk tetap tinggal atau pergi, untuk menyelesaikan saat ini atau terus bekerja memberi buah. Itu pilihannya. Demikian hidup kita yang rapuh ini menentukan pilihan adalah hal yang sulit. Terlebih lagi ketika banyak hal yang menggoda untuk kepentingan diri dibanding dengan mengikuti kehendak Tuhan. Seringkali kita pun harus mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu. Inilah saatnya kita menyerahkan diri dalam tuntunan kebenaran. Kita hening sejenak untuk berdoa. Mari kita pujikan, telah kutemukan dasar kuat.
biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi yang melampaui akalku. Tuhan, Kau ragu dalam kasih, berdosa yang mencurimu. Hatimu ibarat tergerak mencari aku yang sesat. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengar berita anugerah. Kasih setia Tuhan bagi umat dan seluruh ciptaannya adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam kerapuhan kita, Ia berkenan untuk menguatkan dan melengkapi kita dengan hikmat kebenarannya, sehingga hidup kita dapat menemukan jalan menuju rahmat-Nya. Seperti yang tertulis dalam kasih-Nya, sabda kasih-Nya demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi berita anugerah tersebut dengan komitmen untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Pilihlah jalan kasih Tuhan dan sediakanlah diri kita untuk melakukan firman-Nya. Salam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyikan Roh Kudus, Kau tinggallah, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau tinggallah di dalam hatiku. Sinarilah nuraniku, halaukan yang gelap. Tinggallah, Roh Kudus, Kau tinggallah, hauskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku.
hembuskanlah kuasa-Mu dan sucikan hatiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami di hari perhentian ini dan kami mendengar suara-Mu. Kami sudah ada di sini. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami buka hati kami, Roh Kudus turunlah. Beri kepada kami hikmat untuk mengerti dan beri kepada kami kuasa untuk melakukannya setelah kami mendengar semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Inilah firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang
sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka juga. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Memilih untuk hidup benar. Saya memakai tema seperti yang ada di dalam buku, dipelihara dalam kebenaran. Tapi enggak apa-apa, saudara.
Saudara, dulu orang berpendapat begini. Menjadi orang baik atau orang jahat itu tergantung dari siapa keturunannya. Ya. Orang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah ini sekarang benar, masih berlaku sekarang? Dunia sudah berubah. Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu cuma salah satunya. Salah satunya saja. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang membentuk kita ini siapa? Yang membentuk manusia ini siapa, saudara-saudara? Yang membentuk manusia ini banyak macam. Tolong saya dibantu ini. Ya. Nah, saudara-saudara, yang membentuk manusia itu yang pertama adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara dari keluarga Kristen, nah itu sejak kecil kita sudah dikenalkan Tuhan Yesus Kristus. Lain dengan saya. Saya sejak kecil belum kenal Tuhan Yesus. Kenal Tuhan Yesus baru kelas 4. SR. Waktu itu namanya SR. Karena apa? Karena ayah saya itu dari Kelenteng. Agamanya Konghucu. Lah mama saya agamanya apa? Kejawen. Jadi tiada hari tanpa asap di rumah saya. Asap dupo dan asap menyan. Coba bayangkan. Itu tiap-tiap hari. Ayah pakai dupa, mama pakai kemenyan, anglo, ya, bunga-bunga dan sebagainya itu. Nah, itu saya baru kenal Tuhan Yesus kelas 4. Sekolah Tionghoa ditutup tahun 59. Waktu itu belum yang alirannya aliran Taiwan, bukan yang aliran Tiongkok komunis. Kalau Tiongkok komunis aliran itu ditutup tahun 66 setelah gestok PKI. Tutup. Sekolahnya jadi sekolah Kristen. Nah, di situ saya kenal Tuhan Yesus. Tiap minggu, sekolah minggu, saya minta izin mama, bolehkah ke sekolah minggu? Boleh. Nah, papa saya sudah tidak ada. Nah, jadilah saya mengenal Yesus. Saya bersyukur sekali karena apa? Saya kehilangan papa. Tetapi di dalam iman Kristen itu, saya menemukan papa baru. Namanya apa? Bapak di surga. Itu loh, saudara. Nah, itulah yang saya amini sampai akhirnya saya tergerak hati untuk menjadi pendeta. Jadi saya dibentuk dari iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kemungkinannya orang itu menjadi manusia karena lingkungannya. Nah, lingkungannya bagaimana? Bobrok atau baik? Ya. GKI Geno Indah kan berasal dari GKI Karangsaru. Tahu sejarahnya Karangsaru? Dulu tempat itu adalah pekarangan. Halaman luas dengan tanaman-tanaman pohon-pohon pisang. Kalau malam untuk saru-saru. Makanya disebut Karangsaru. Iya. Nah, setelah tanah itu dibeli oleh gereja, kemudian berdirilah gereja, yang saru-saru tadi kemana? Dipindah. Kemana pindahnya? Karangkembang. Loh, padahal di situ tidak ada kembang-kembang, tapi namanya Karangkembang. Nah, makin lama di situ banyak penduduk. Nah, ini supaya tidak tercemar, yang saru-saru tadi dipindahkan lagi. Kemana? KBRI. Loh, aduh Pak. Bukan, KBRI itu singkatan kali Banteng belok kiri. Nama lainnya adalah SK, Sunan Kuning. Nah, di situ itu sebetulnya ada kuburan Tionghoa, pengikutnya Cheng Ho, seorang Tionghoa yang membawa Islam, ya, orang Tionghoa, tetapi dia Muslim. Nah, disebutnya Sunan Kuning itu ada dua kemungkinan, karena dia Tionghoa, warna kulitnya kuning, atau dia nama sebenarnya adalah Sun Ageng. Itu loh, saudara. Itu kalau mau tahu sejarahnya itu.
Jadi saya memberitahukan kepada GKI Taman Mojopahit waktu mau berdiri itu, Pak, GKI Taman Mojopahit sebaiknya disebut apa? Ya sesuai dengan jalan, kalau menurut peraturan gereja itu sesuai dengan nama daerah atau jalan seperti ini GKI Genuk Indah. Jangan karena itu disponsori oleh dua gereja, Karangsaru dan Peterongan, terus saenake wae digawe jeneng GKI Terong Saru. Ya nek ya ora iso to GKI Terong Saru ki GKI Terong Saru piye? Nah akhirnya GKI Taman Mojopahit gitu loh saudara. Lingkungan tuh sangat menentukan sekali. Ya. Yang ketiga saudara, itu kebiasaan hidup berdosa. Kebiasaan hidup berdosa, kebiasaan hidup dalam keluarga itu juga menentukan. Apakah kita ini akan tumbuh menjadi orang-orang berdosa atau keluarga yang saleh. Kalau dosa itu dianggap biasa ya sudah bubar. Biasa orang lain juga berbuat dosa kok, ya. Nah kalau seperti itu akhirnya ya kita takut sendiri menjelang detik-detik kematian. Dan yang keempat adalah bisikan iblis. Itu mempengaruhi kita loh saudara. Kita mau hidup benar atau hidup saenake dhewe. Bisikan iblis. Nah setiap kali kita dibisiki terus, iblis tuh wah merusak iman kita. Tapi zaman ini iblis sudah kewalahan. Satu hari iblis menghadap Tuhan lalu mengatakan, Tuhan izinkan saya untuk berhenti menjadi iblis. Loh kenapa? Gitu loh. Nah karena manusia sudah melebihi iblis. Nah kenapa saya harus menggoda lagi? Wong manusia sudah melebihi iblis kok. Oh jangan. Tuhan mengatakan demikian. Kamu iblis ya tetap iblis. Tidak bisa kok minta izin mengundurkan diri, tetap kamu harus iblis. Nah, sampai hari ini dia tetap iblis, saudara. Minta izin untuk mengundurkan diri tidak boleh sama Tuhan. Kewalahan, mau menongso nguluwi setan kok. Gitu. Nah, saudara-saudara sadar atau tidak, dunia kita ini makin hari kok makin rakaruan, makin jahat. Ya, jahatnya aja luar biasa. Coba atau tiap hari isinya apa? Berita-berita pembunuhan, pelecehan seksual, perampokan, bunuh diri, macam-macam loh. Jalan-jalan ke mall, setelah itu mikir sing ora-ora, terjun dari atas ke bawah. Beli apartemen, bukan untuk tempat tinggal, untuk terjun dari atas ke bawah. Yaitu anak-anak muda itu menjadi klitih. Ya, klitih itu artinya kalau bahasa Jawa suka usil loh. Ya, orang-orang menjadi bangga kalau bisa membalas sesamanya sampai mati. Ya, jenazahnya diwadahi koper, dibuang di taman. Nah itu belum lama tuh bayi ditemukan di tong sampah. Nah ini zaman apa saudara? Ngeri sekali kalau kita betul-betul menghayati keadaan kita. Nah bagaimana kehidupan umat Tuhan? Itu tadi yang menjadi pertanyaan kita, ya, bahwa kita ini mau memilih hidup yang bagaimana. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini pilihannya itu cuma 3. Apa pilihannya itu? Pilihannya itu yang pertama terserah. Terserahlah mau apa dunia ini terserah. Yang kedua kita menyerah. Ya mau apa lagi wis. Keadaannya seperti ini kita mau apa lagi, menyerah. Ya. Lalu yang ketiga berserah kepada Tuhan. Nah orang Kristen pilihannya adalah yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Sehingga kita punya panutan, punya pedoman, punya petunjuk, kita harus melakukan apa. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus menjalani sengsara, mati, disalib, dan bangkit, naik ke surga, itu doa Tuhan Yesus sudah diucapkan untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus itu sudah berdoa, menyatakan kepada umat bahwa aku dan Bapa itu satu. Ya. Tuhan Yesus itu sudah menjagai miliknya. Ya. Demikian juga Bapa di surga. Firman yang aku beritakan tiap hari itu dari Bapa. Tuhan Yesus mendoakan semua orang percaya. Nanti saatnya akan kembali lagi ke dunia seperti dia naik. Ya. Tuhan Yesus bilang, Bapa jangan ambil mereka dari dunia, tapi jagailah dari yang jahat, kuduskanlah. Jadi pemeliharaan Tuhan, penjagaan Allah Bapa
dan apa yang harus kita pilih itu, saudara, itu harus menjadi pedoman kita setiap hari selama kita menjadi orang Kristen. Kita mau diminta untuk memilih, mau hidup benar atau mau hidup dalam dosa. Nah, bagaimana supaya kita itu tetap memilih hidup yang benar? Mari kita lihat, ya. Kita lihat selanjutnya, ya. Tetap hidup melekat kepada Tuhan. Itu nomor 1. Tetap hidup melekat kepada Tuhan. Yesus berdoa dan bersaksi bahwa dirinya tidak bisa dipisahkan dari Allah Bapaknya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Umatmu itu milikmu. Aku telah memperkenalkan engkau Bapak, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan aku Yesus Kristus itu yang kau utus. Jadi kedekatan dengan Tuhan Yesus itu tidak boleh kendor. Ya. Tidak boleh kendor. Bagaimanapun juga pergumulan kita tidak boleh kendor. Ya. Apalagi di tengah dunia yang makin jahat. Kemelekatan kita itu kalau sampai hilang, kita akan lepas, ya, dari iman. Dan ujung-ujungnya kita akan salah. Ya. Ada kesaksian yang saya baca di TikTok, saudara. Itu seorang perempuan peloncat indah. Sudah diperingatkan sama pelatihnya. Kowe nak minggu lu gereja lo ya. Setiap minggu jangan lupa ke gereja. Dia tidak, setiap minggu latihan. Pokoknya makin tenar, makin meninggalkan Tuhan. Nah, satu hari dia pergi ke kolam renang itu untuk latihan. Ya. Dia sudah mingklik-mingklik di papan itu ya. Tinggal sebentar lagi kalau dia jegur itu sudah nyemplung dia ke kolam. Nah, waktu dia merentangkan tangan gini ya. Dia lihat loh. Kok ada orang yang menirukan saya, siapa di depan? Dia mati lagi. Kok kelihatannya bukan aku itu. Bukan bayanganku. Dia mati terus. Wah, akhirnya apa? Dia melihat salibnya Tuhan Yesus. Nah, baru di situ dia sadar, oh, kok salibnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepadaku. Dia kemudian keluar dari papan loncat itu dan dia berdoa, dia bersyukur, ya. Tuhan, Engkau memperingatkan aku, Tuhan, Engkau memperingatkan aku mau bertobat, aku mau pergi ke gereja lagi. Akhirnya apa? Dia baru sadar, saudara. Ternyata hari itu kolam renangnya itu dikuras. Coba bayangkan loh. Nah, kalau seandainya dia merentangkan tangan terus ke belakang jebur, lah pecah kepalanya. Wong itu kering kok kolamnya. Tuhan memperingatkan, coba. Sudah lama tidak ke gereja loh. Masih diperingatkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Makanya saya di mana-mana tuh memberitahukan, ini sudah selesai pandeminya. Ayo toh, pergi ke gereja lagi, duduk di kebaktian. Ya, kita masuk lagi dalam persekutuan. Ojo enak-enak neng omah. Oh, saya online kok, Pak. Enak di rumah kok, saya enggak kemana-mana. Kecuali itu orang sakit, orang lanjut usia, monggo. Tapi kalau masih kuat, ya lungo atau ke gereja toh. Onsite ini namanya onsite. Oh, dia tidak, wah sambil makan, ikut kebaktian, laya-laya ikut kebaktian. Saya selalu mengingatkan jemaat, ini sudah selesai pandemi. Pilihannya itu cuma 3. Onsite itu duduk di sini, online tuh neng omah, atau yang ketiga, on heaven. Loh, nak on heaven tuh gampang kok, tinggal sekok kene pindah neng Tionghoa Iwan kok nak tekan on heaven. Pindah neng Kedung Mundu apa bergotang nak on heaven ya toh. Lah pindah kemana? Makanya saya bilang pada orang-orang Kristen, kalau orang Kristen mati itu mbok rasa digawake Alkitabe. Biasanya Alkitabnya kan dibawa toh dalam peti terus tangannya ngene iki. Itu nyiksa sing mati. Lah piye nyiksa sing mati? Wong jarak Alkitab ini sama tutup petine iki mepet. Lah buka piye? Angel to kuwi. Angel to buka. Wong jarak Alkitab karo tutup petine mepet kok. Lah buka piye? Mbok wis rasa digawake. Ditaruh di rumah untuk pengingat-ingat itu loh, dulu orang tuaku kalau pagi mesti Alkitabnya dibaca.
Jadi setiap kali kita melihat Alkitab itu lalu kita ingat orang tua kita yang tekun sekali berdoa. Kan gitu toh. Masa digawake, nah ndak dipendem ya diobong ya man toh. Apalagi terjemahan baru yang regane larang, gitu. Nah, saudara-saudara, jadi kita sebagai orang Kristen itu kita harus mau belajar untuk selalu dekat-dekat dengan Tuhan, melekat untuk tetap hidup benar. Ada dua pilihan, ya. Ada dua hal yang saya mau katakan. Yang pertama, nah itu miliki iman yang peka. Nah, miliki iman yang sensitif. Iman sensitif atau peka itu bagaimana? Nah, peloncat indah tadi itu walaupun orang lunga gereja, tapi karena dia anak Tuhan, dia memiliki iman yang peka. Diperingatkan Tuhan, loh kok ada gambar Yesus? Kok ada orang menirukan dia? Ternyata bukan menirukan. Itu Yesus yang disalib. Dia peka. Lalu sadar, bertobat, dia kayaknya pergi gereja lagi. Bagi kita yang tiap-tiap hari rajin berdoa dan baca Alkitab, itu iman kita akan peka. Ibarat peso itu tiap hari diasah jadi tajam. Jadi setiap ayat yang kita baca karena kita baca berulang-ulang tuh jadi teringat terus di sini. Jadi ketika kita ada masalah, Tuhan ingatkan, loh, ingat enggak ayat yang kamu baca? Ingat tidak tuh khotbahnya pendeta itu? Wah, firman Tuhan itu memang tajam, saudara. Minggu lalu saya ada di Temanggung khotbah. Saya ditemui seorang ibu yang sudah puluhan tahun ingin ngomong pada saya. Dia ngomong gini, Pak, saya berterima kasih sekali. Di tengah-tengah kesusahan saya, suami saya dipanggil Tuhan, perusahaan saya bangkrut. Saya tuh mendengar radio Ektus. Jadi waktu itu masih sampai di Temanggung, sekarang katanya sudah tidak bisa. Katanya hari itu tuh saya khotbah. Saya mengatakan bahwa kita jangan terus tenggelam dalam kesusahan, jangan terus melihat ke belakang, tapi kita peka. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Katanya dalam renungan itu, saya mengatakan kita ini sebagai orang Kristen, kita harus bangkit. Ya seperti Tuhan Yesus tuh bangkit. Kapan bangkitnya? Nah, kita harus mulai dari diri sendiri. Itu yang saya katakan, dan itu diingat-ingat mulai dari diri sendiri. Satu hari rumahnya tuh gede loh, saudara. Di sana banyak tanaman tuh, ya, hampir seluas ini. Terus pembantunya bilang, Bu, daripada ibu itu termenung, Mbak sekarang diumumkan aja pada masyarakat. Kalau tanaman ibu tuh bisa dibeli. Loh, tergerak hatinya, oh iya ya, tanaman saya mau saya jual. Dan saya sekarang akan berubah, toko saya menjadi toko tanaman. Nah sekarang nih sampai hari itu kemarin masih menjadi toko tanaman, saudara. Jadi orang kalau mau cari tanaman apa-apa itu ada di situ. Itu firman Tuhan, itu orang yang peka. Jadi kalau kita mau peka harus dekat dengan Tuhan. Dan diasah tiap hari imannya. Lalu yang kedua adalah miliki iman yang aktif. Yang aktif itu bagaimana? Jangan cuma ngerti firman Tuhan, tapi lalu diem. Ya. Kita minta supaya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Saya melakukannya, gitu loh. Ya. Itu ada seorang yang dari agama lain menjadi Kristen. Saya tanya, Ibu, maaf, Ibu apa sudah katam? Oh ya Pak, saya katam. Ya. Ibu ngerti yang Ibu baca, mboten ngertos. Lho kepiye tadi? Kok mboten ngertos? Ya saya cuma hafal, tapi saya kalau suruh mengartikan ayat per ayat saya tidak tahu. Nah kita sebagai orang Kristen, dengan mudah loh, ini bahasa Indonesia. Ya. Kita dengan mudah diberi Tuhan untuk betul-betul mengerti. Tapi setelah itu, mari kita melakukan. Kalau saudara tidak melakukan ya percuma toh. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca setiap kali kita dengar dari dalam khotbah ini, kita lakukan. Rasakan dan praktekkan penyertaan Tuhan. Loh, tiap-tiap hari itu penyertaan Tuhan nyata loh. Cuma kadang-kadang kita tidak merasa. Atau kita kadang-kadang salah ngomong. Itu hanya kebetulan. Oh, tidak ada kata kebetulan kalau orang Kristen. Itu penyertaan Tuhan. Yang berikutnya saudara,
pilihan hidup yang benar itu bagaimana? Ya, klik berikutnya. Pilihan hidup yang benar itu adalah supaya hidup kita itu dalam damai sejahtera. Ya. Hidup kita itu supaya damai sejahtera itu bagaimana? Damai sejahtera. Tuhan minta kepada Bapa di surga, umatmu yang mengenal engkau ini tolong dijagai. Kenapa dijagai? Karena kita masih di dalam dunia. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka percaya kepadamu. Mereka ini bukan dari dunia loh, karena ada Roh Kudus yang engkau berikan pada mereka. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan apa? Tuhan Yesus menjaga dari yang jahat. Ya. Tantangan dan pergumulan itu tiap hari loh saudara. Ada di hadapan kita, tinggal kita milih. Mau baik atau mau jahat, mau dosa atau mau hidup benar. Kita tuh dibujuk loh tiap hari oleh iblis. Mau yang bagaimana? Kita harus memilih yang baik. Jangan seperti Mukidi. Mukidi mati. Ya toh? Mukidi, Pak Mukidi kan mati. Terus dia dibawa malaikat. Terus ditanya malaikat, Pak Mukidi, badhe milih ingkang pundi? Swarga menapa neraka? Mau pilih surga atau neraka? Pak Mukidi bilang, coba saya tak lihat dulu neraka seperti apa. Dibawa malaikat ke neraka. Sampai sana mengatakan, malaikat. Neraka itu ternyata tidak seperti yang dikatakan orang-orang dunia ya. Hebat ya di sini itu. Tidak ada larangan perjudian, perjinahan, sabung ayam, wes pokoknya keplek dan sebagainya. Boleh kok. Pak Mukidi bilang, ya wes aku tak miliki. Soalnya aku nak nggon sepi ra iso. Saya maunya yang rame-rame gini. Yang penting saya tidak ikut-ikut. Terus malaikat mengatakan, sudah Pak Mukidi, sudah. Monggo sakmenika wonten swarga. Nah, terus dituntun ke surga. Apik pemandangannya, adem ki. Ini kok sepi ya? Hanya beberapa orang saja di sana jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi. Saya enggak bisa lah di tempat sepi gini. Enggak bisa, saya enggak bisa. Terus ditanya malaikat, sampun Pak Mukidi, pilih ingkang pundi? Milih yang mana? Pak Mukidi mengatakan, ya sudah. Saya milih yang neraka tadi. Monggo, dituntun malaikat ke sana. Dari jauh dia sudah melihat, lah kok ada api berkobar-kobar. Kok ada suara orang teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Ada orang nangis. Lagi piye to ki? Kok ora kaya wingi. Nah, makin lama makin dekat Pak Mukidi mulai mundur-mundur diseret sama malaikat. Loh, pilihan Pak Mukidi katanya neraka. Iya toh neraka toh. Ya ini Pak neraka. Kurang ajar. Dia mengatakan pada malaikatnya itu kurang ajar. Kok saya dipilihkan loh ini Pak Mukidi yang milih toh. Terus Pak Mukidi tanya, loh kemarin kan tidak begini toh. Kalau ingin mboten ngaten toh. Terus malaikatnya bilang, ya Pak Mukidi, saya yang kemarin itu masih dalam rangka promosi. Hah? Promosi. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak promosi. Kemarin promosi. Lah kowe kok milih promosi? Nah sudah ini pilihannya itu akhirnya nyemplung neraka saudara. Coba itu siasat iblis luar biasa toh saudara. Ini contoh saja. Ingat loh. Masalah kecil itu bisa menjadi besar. Coba kita sakit terus dibiarkan apa-apa aku nak mari dewe. Coba makin lama kan makin bladar karuan sampai opnam. Masalah kecil itu apa? Doa merasa tidak dijawab. Alah ngopo dadi Kristen aku sembayang ora ana jluntrungane kok. Saya berdoa ndak dijawab Tuhan. Terus kita dikecewakan salah satu dari teman kita. Dia nganggepnya sak kabeh gereja GKI Geno Indah ngono kabeh. Ya ndak bisa. Itu bujukan-bujukan iblis. Yang kedua saudaraku, Tuhan juga minta supaya hidup kita selalu dikuduskan, disucikan. Sebab itu dalam doa Bapa kami selalu ada kalimat apa? Dikuduskanlah namamu. Kita menguduskan nama Tuhan supaya kekudusan itu menjalar dalam hidup kita. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, apa hasilnya dari hidup yang disucikan, dikuduskan Tuhan itu? Hasilnya adalah damai sejahtera.
tentrem rahayu. Ya. Tentrem itu tenang, damai, ya. Rahayu itu selamat. Selamat dalam ketenangan. Ya, saya setiap pagi saya doa. Dan selalu saya akhiri dengan doa Bapak kami. Karena dalam doa Bapak kami itu komplit isinya macam-macam. Ada memuliakan Bapak, minta berkat Tuhan, makanan minuman secukupnya, minta pengampunan, ngampuni orang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau memilih hidup benar, itu akan menghasilkan hidup damai sejahtera. Oke, yang terakhir. Kalau kita memilih hidup benar, kenapa? Tuhan mau supaya kita menjadi saksi kebenaran. Siapa yang akan memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah kebenaran? Satu-satunya Allah yang benar yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan ilah-ilah di dunia ini, ya Yesus. Yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan semua nabi yang pernah di dunia ini, ya Yesus. Nah, saudara dan saya harus jadi saksinya. Satu-satunya jalan ke surga itu hanya melalui Yesus. Saya masuk ke sini, ada papan nama. Ya, Padi Raya. Itu papan nama. Tapi jalan Padi Raya itu ya dari pojok sana sampai pojok sana. Jadi Yesus itu bukan papan nama, tapi jalannya. Ya. Jalannya. Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Aku ki dalane lan jaktining kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kan bisa marek marang Sang Rama kejaba ora lewat ing aku. Ya, itu Tuhan Yesus berkata demikian. Kebenaran benar-benar sempurna, Saudara. 100% Allah, 100% manusia itu Yesus. Bukan utusan Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Bukan rasul, bukan nabi, tapi manusia yang berasal dari Allah. Tuhan Allah hidup. Benar-benar Yesus itu hidup. Nabi siapa saya tanya? Yang pernah mati kemudian hidup lagi. Ya cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, saudara. Kita dipelihara Tuhan Yesus. Orang lain boleh mempersoalkan. Kenapa orang Kristen kalau menyebut nabinya Tuhan? Ya. Kok tidak rasul, tidak nabi? Silahkan orang lain ngomong apa. Tapi iman kita mengatakan Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Aku lan Sang Rama iku siji. Itu loh yang Yesus katakan. Siapa di antara nabi-nabi yang pernah ada yang mengatakan aku dan Allah yang di surga itu satu? Ya cuma Yesus. Kalau kitab suci mengatakan demikian, apakah kita masih ragu? Masih bimbang? Pilihlah hidup benar. Jangan mengikuti atau mendengar kata orang. Tujuan Allah memelihara kita dalam kebenaran adalah supaya kesatuan Bapa dan Tuhan Yesus dan kita ini terjaga. Dipelihara itu artinya apa, saudara? Dipelihara itu artinya kita ini diistimewakan dan diselamatkan. Itu saudara. Diistimewakan dan diselamatkan. Jadi orang yang diistimewakan itu artinya apa? Diperhatikan lebih. Saudara, sebagai tamu diistimewakan, diperhatikan lebih. Lalu diselamatkan itu artinya apa? Orang lain masih bingung. Saya besok kalau mati kemana ya? Tapi kita sebagai orang percaya, kita itu sudah dijanjikan rumah Bapa. Bagaimana tidak bahagia karena kita tidak lagi mikir-mikir aku sok neng dia. Kemarin saya mengikuti upacara kremasi. Wah geger. Yang mati orang Kristen, saudara. Tapi ada satu keluarga yang minta supaya sebelum diobong disangoni semongko. Loh, saya mengatakan loh ini orang Kristen loh. Kenapa harus disangoni semongko yang dipecah dulu? Saya mengatakan apa tahu ndak artinya semangka itu? Artinya kalau orang itu ternyata tidak pergi ke tempat yang tenang, tapi tempat yang berapi alias neraka, maka semangka tadi itu bisa dipakai bekal untuk kehausan. Itu loh artinya. Lah kok malah ki wong Kristen jelas-jelas sudah ada rumah Bapak kok disangoni semongko. Mbok duren, gitu.
Tapi kan sukar le mecah toh, gitu. Dada diangkang-angkang ra karuan. Semangka kan gampang pure. Nah, ini loh. Banyak orang yang tidak tahu, cuma melu-melu gitu loh. Ya. Berobosan. Berobosan itu bukan berarti minta berkah kepada yang meninggal, tidak. Itu dalam tradisi Jawa, berobosan itu artinya apa? Mikul dhuwur mendem jero. Bagaimanapun juga itu orang tua saya jelek atau baik, saya tetap memikul dhuwur. Ya. Dan apa yang sudah terjadi dengan orang tua saya pendem jero. Itu artinya bukan kok dengan berobosan lalu ngalah berkah lain. Saudara. Orang mati tidak bisa dimintai apa-apa lagi. Nah, sekarang saatnya saudara, kita sudah mengerti firman Tuhan. Mari kita lakukan ya, sebagaimana tema kita hari ini, kita memilih untuk hidup benar supaya kita diistimewakan Tuhan dan pada waktunya kita diselamatkan sampai ke surga. Amin. Mari silakan kalau mau memuji Tuhan.
Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa wartalisan GKI Gunung Indah Semarang. Hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami persilahkan untuk berdiri sejenak. Tidak ada, terima kasih. Yang kedua, pada ibadah pagi hari ini, Minggu 12 Mei 2024, dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Kami, segenap jemaat dan majelis jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, kebaktian Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024, minggu depan, pukul 7 pagi, dengan tema Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran. Setelah kebaktian akan diadakan basar bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam basar, dapat menghubungi Ibu Yeni Megawati atau Ibu Tresno. Semua hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan streaming ibadah dan operasional gereja. Mohon partisipasi dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Yang keempat, pengakuan percaya. Jikalau tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka dalam ibadah Pentakosta Minggu 19 Mei 2024 pukul 7 pagi akan dilayankan pengakuan percaya kepada saudara-saudara kita, yaitu 1. Devina Hadi Susanto, 2. Beatrice Gumolung, 3. Melia Wawena Gepsano, 4. Stefania Gloria Mulia. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan. Untuk yang kelima, doa pagi akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta David Kristianto, Penatua Dwi Yuliaryani dan Penatua Rohwati. Mohon kehadiran dari anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, Bapak Ibu, dolan bareng, kami masih membuka pendaftaran untuk kuota 30 orang. Kalau tidak salah sudah masih tersisa sekitar 8 orang. Ya, mari Bapak Ibu yang ingin ikut acara dolan bareng di hari Senin 17 Juni 2024 dengan kontribusi 180.000 per orang. Bapak Ibu silakan dapat mendaftar kepada kami majelis. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabung, ya, kontribusi 180 itu bisa ditabung kepada Ibu Lucia Susanto. Mohon perhatian dari segenap jemaat dan simpatisan. Demikian wartalisan pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat, akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Bapak Ibu, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita mohon Tuhan berkenan untuk mendengar apa yang akan kita mohonkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar sabda-Mu. Sekarang kami mau berdoa untuk keperluan gereja dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati jemaat-Mu di GKI Gunung Indah ini, terus memberkati dan menambahkan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa untuk pelayanan pengakuan percaya Minggu tanggal 19 Mei. Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami
yang akan mengaku percaya di hadapan Tuhan. Juga berkati juga saudara kami yang sedang dalam kesusahan, saudara kami yang hari ini mereka tidak hadir karena sakit, lemah tubuh, sudah lanjut usia, kami doakan. Terima kasih juga untuk saudara kami yang berulang tahun, karena Tuhan sudah tambah-tambahkan umur kepada mereka. Tuhan, tolonglah juga untuk anak-anak-Mu yang masih studi, mungkin hari-hari ini mereka menghadapi ujian, Tuhan juga akan tolong mereka. Berkati mereka yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seiman. Dan berkati keluarga-keluarga Kristen dari jemaat-Mu di GKI Genuk Indah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati rencana dolan bareng yang akan dilaksanakan besok, tanggal 17 Juni, Tuhan Yesus tolong dan Tuhan memberkati setiap orang yang rindu untuk bergabung dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Hari ini kantong hijau diperuntukkan program renovasi. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian persembahan kita. PKJ 103 baitnya yang pertama. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati, kami alami sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Bapa di surga, di pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami dan melayakkannya untuk dipakai pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita tinggalkan tempat ini dan kita pulang dengan berkat Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui firman Tuhan dan khotbah. Kita harus menjadi orang Kristen yang senantiasa menghidupi hidup yang benar dengan cara memiliki iman yang sensitif dan iman yang aktif. Kita pujikan nyanyian kita, pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu berguna
orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya, sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Dari kenyamanan di tempat ini menuju ketidaknyamanan di luar sana, marilah kita mewartakan kebenaran bagi dunia. Akan sama, baik manusia dan ciptaan lainnya. Baik dan tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya. Kami ingin selalu hidup dalam kebenaran dan teguh dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan kita. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap